Tapi untung oke om, kalau misalnya grup ras udah datang ke Jawa Barat, bisa-bisa Surabihannya di versi edan. Tak terlalu. Nah itu jadi uniknya band-band legendaris itu untuk mendapatkan inspirasi ya tidak seperti sebagian oknum yang make untuk mereka lebih traveling untuk mendapatkan inspirasi itu. Traveling ada yang sampai bermalam dulu di gunung atau di mana itu yang bagus seperti itu karena mungkin kan ilham atau inspirasi itu datang dengan membaca alam. Iya benar. Datang dari hati menuju pikiran. Nah itu pintar kamu tuh band itu. Bukan obat nyamuk digerus. Itu beda lah. Gitu. Nah sekarang nih saya mau tanya lagi menurut kalian terhadap mendengarkan band lawas gimana pendapat? Ini sebagai poin dari obrolan kita nih. Mungkin kalau dari warga musik ada yang punya komen, saya mau nanya bagaimana pendapat Anda sebagai ABG musisi, musisi ABG terhadap musik legendaris. Silakan di komen. Tapi sebelum kalian mau komen, saya nanya dulu yang dua aja dulu di sini. Kalau menurut pendapat kalian yang masih muda terhadap musik yang punya title jadul, bagaimana pandangan kalian? Menurut saya tuh pertama mungkin karena semasa kecil dulu ya, mungkin dari brojol, mungkin gak dari brojol sih, dari sekitaran umur 4 tahun 5 tahun kan udah bisa menikmati musik gitu ya, udah bisa dengar gitu ya. Mungkin karena orang tua juga sering nyetel lagu-lagu yang bernuansa mungkin kayak jazz, blues, dangdut juga, terus lagu-lagu retro kayak country, kayak gitu. Ke bawah dari SD, SMP sering tuh dengerin lagu yang kayak gitu. Makanya ketika dengerin lagu jadul yang dulu sempat didengerin oleh orang tua saya suka. Ketambah sekarang saya pelajarin juga musik gitu ya, saya belajar juga tentang musik. Makin luas lagi pengetahuan saya tentang lagu-lagu jadul dan menikmati lagu-lagu jadul dengan tambahan wawasan lebih menambah. Kalau kamu sendiri gitu terhadap Om kan kalau kamu kesini suka muter lagu Om lagu. Kamu pendapatnya gimana sebetulnya? Wah, kalau buat band jadul mah pada gak waras om. Maksudnya? Ngeri. Geli, gak bisa gitu sekali dengerin lagu. Oh ini mah gini. Ini mah gini. Maksud pertanyaan saya penting nggak kita mendengarkan lagu yang karyanya itu dibuat di bawah tahun 80 sebagai kalian yang lagi belajar di dunia musik. Maksud saya itu pertanyaannya. Penting sih om. Karena secara apa yang bisa diambil lah dari mendengarkan band legendaris. Oh saya nih om ada. Ketika saya dengerin lagu-lagu dulu ya om. Yang penting itu diambil adalah sabar, kesabaran. Jadi kita tuh nggak melulu main musik tuh harus cepat, nggak melulu kita main musik tuh harus terdengar paling vokal, paling nyentrik gitu kan. Tapi dengan kita harmonis, kayak lagu-lagu zaman dulu gitu ya, lagu-lagu band legendaris, dengan harmonis kita main lagu, kita mainin alat musik, itu bakal enak ke pendengar. Iya. Kalau dari saya kayak gitu. Secara tidak langsung kita mendengarkan lagu legendaris itu untuk menambah wawasan pembelajaran kita. Yang kamu ambil itu adalah pertama kedisiplinan. Kalau kamu sendiri? Kalau misalnya dari musik jadul emang bener om, kita lebih diajarin lebih ke teknik itu lebih ke proporsinya. Terkadang lu emang punya teknik banyak. Tapi kalau misalnya lagunya proporsinya untuk segitu, ya gitu. Kayak kamu misalkan punya variasi drum 100. Pas kamu terjun di lagu nostalgia yang saya kasih, paling cuma dimainin 5. Nah itu. Nah, apakah kan itu tidak mengurangi, maksudnya tidak mengurangi kekuatan si lagu sendiri kan? Iya. Dan justru memang segitu dan yang dibutuhkan mungkin seperti itu. Bukan dan berarti, karena seperti itu lagunya jadi harmonis. Nah itu kalau menurut saya bisa menjadi pendidikan buat kita sendiri. Makanya kan saya sampai sekarang bukan nggak mau nge-cover lagu-lagu sekarang, bukan mengkotak-kotakan genre. Maksudnya saya lebih suka kalau misalkan lagi non bahasa budak kota TPT. Lagi gabut, gagal, buntu. Saya suka muter lagu 80, 70. Walaupun itu mellow loh, benar-benar mellow. Sengaja. Yang pertama apa yang saya ambil? Emosi. Ya. Itu meredam emosi loh. Maksudnya bukan emosi saya lagi marah, dengar itu jadi turun temperamentalnya, bukan.
tapi lebih mengatur emosi permainan kita. Ya. Kedua anak apik, drummer zaman dulu apik. Tertib lah, tertib. Terus banyak teknik-teknik kalau buat saya yang saya nggak tahu, padahal itu ada tapi bisa nyimpen gitu. Nyelip di mana padahal ini teh itu loh. Iya benar. Terus benar kalau mengejarkan tempo benar paling tepat. Nah dulu kan saya pernah challenge kamu suka Beatles, suka coba deh Scorpion. Kamu kan ngelay Sama White Snake. White Snake kan ngelay kamu. This is love. Itu apa temponya 60. Lambat pisan. Itu tuh kan ngajarin kamu untuk lebih bermain lebih hati-hati, emosi lebih dijaga, tempo lebih dijaga. Benar. Itu yang saya dapat. Kalau itu sama dengan mendidik diri saya sendiri loh. Karena kan yang nama belajar musik itu tidak ada batasan waktu. Iya. Sampai kapanpun kita tetap belajar. Tidak ada loh seorang musisi, saya mau jago, terus diajarin cicing, misalnya rebahan untuk itu. Diajar mah terus karena musik mah nggak akan ada hentinya loh. Iya, betul. Contoh di drum, ada peralatan baru berarti ada teknik baru. Dulu kan contoh bassnya 1, berarti ilmunya cuma single bass. Terus ada double pedal. Enggak, double pedal dulu. Double pedal dulu. Berarti ada pelajaran double pedal. Sudah ada double pedal, nambah bass lagi berarti ada pelajaran double bass. Terus bassnya ditambah lagi, jadi dengan inch yang berbeda. Itu tentunya beda lagi, tekniknya beda lagi. Ada yang gitu. Iya. Ada musisi-musisi luar yang bass drumnya sampai 6 sampai 4, tapi diameternya beda-beda, tune yang keluar beda-beda. Itu otomatis belajarnya lain lagi, kayak gitar. Misalkan senarnya 6 tambah 7. udah beda lagi belajarnya. 8. Udah 8, 2 stang. Iya. Udah 2 stang, yang 4. Iya. Kan? Nah musik itu nggak akan Kecampi dia. Bisa diputar. Ya jadi emang nggak ada hentinya. Iya, benar. Musik itu Terus berinovasi ya. berinovasi dan kita sebagai musisi ya yang lagi belajar ya tetap menggali. Iya benar. Kalau pesan saya sih jangan mencuk sunama tong apik rujit. Tong pulah pilih karena lagu mah masukin we. Dangdut misalkan ya di kita kan lagi viralnya dangdut mah rame wae di orang mah gitu di. Kalau memang kamu butuh pengetahuan di beat dangdut ya ulik. Iya benar. Saya juga sering ngulik lagu dangdut. Bener. Benar. Karena yang didapat beda loh. Orang musisi kata istilahnya lah musisi rock atau musisi jazz gitu ya. Rock lah, musisi yang bukan drummer dangdut membawakan dangdut rasanya lain loh. Wah, Lah kamu lihat saya kemarin ya juga sih. lain kan. Tapi kalau kamu lihat pemain drum dangdut ya Pemain kendang ya. kental pasti dia main. Tapi kalau seorang drummer kayak Juan ini misalkan dia gitaris jazz tapi bawain Koplo. ya kayak gitu. Pasti ada tune-tune yang agak tricky mungkin. Ya, mungkin hasilnya seperti itu. Ya seperti saya kemarin bawain dangdut. Saya kan drummer rock. Bawain dangdut kan ada beda. Dulu pernah ada video drummer reggae di challenge untuk bawain dangdut. Beda kan rasanya. Ya jangan disamain dengan drummer aslinya dangdut sendiri kan. Nah, itu patut dicoba untuk ngerasain challenge nuansa experience kita. Makanya saya bilang tong nggak batasi pengetahuan musik, masukin semua. Kita ada musik tradisional Indonesia, keroncong. Bisa nggak main drum keroncong? Coba uli. Kemarin kan udah diajarin berbagai irama dari seluruh dunia. Ya ada irama Kairo, Hindustan segala macam. Nah dangdut udah. Coba keroncong. Cobain Wi. Ayo. Itu Kalau di gitar tuh mirip-mirip yang suka ngamen di jalan. Kalau keroncong tuh. Terling. lebih ke ukulele. Kayak mirip-mirip ukulele. Jantu kenapa tuh? Ukulele. Bukan yang di itunya tuh. Oh kalau drum. Kurang tahu tuh drum. Tam-tamnya nih. Pakai tam-tam. Enggak. Kalau aslinya sih kalau misalkan keroncong nggak pakai alat pukul, dia hanya ukulele aja. Enggak, tapi coba kamu dalmin. Apa yang didapat itu kamu sudah dapat ilmu sendiri loh. Atau jangan susah-susah drum ritmiknya doger monyet aja. Coba didramin. Saya lihat ini yuk kita melebar dulu ngobrolnya nih. Untuk pengetahuan. Kayak gini loh, di Jepang ada seorang drummer yang mendapat gelar profesor. Ya kalau misalkan dia belajar mendapatkan gelar profesor di salah satu institut musik dengan kajian dia mengenai irama tapi enggak, dia musik dengan menyajikan musik sampah. Maksudnya? Jadi dia ngumpulin barang-barang limbah besi dan kaleng, disimpan di satu meja panjang,
dan dibuat irama samba. Nah, itu dia ya orang mana coba yang bawain irama samba, dia dapat gelar profesor, tapi yang bawain orang Jepang. Oh, padahal aslinya kan dari Brazil. Uniknya itu istilah negara yang terlibat orang Jepang, diberi gelarnya ke orang Amerika, dibawa ke Latin Brazil. Coba, itu musik sampah. Jadi dia memberantakan seluruh peralatan bahan-bahan besi, aluminium segala, dibuat irama. Dan memang itu drummer zaman dulu loh. Ini kita kembali lagi ke legendnya, drummer legend. Sekarang mungkin udah nggak ada, udah ya mungkin udah pensiun, udah kakek-kakek lah, udah. Dulu aja waktu dia dapat gelar itu umur 70 kalau nggak salah. Namanya Airto Airto namanya Airto. Orang Jepang. Itu dapat gelar profesor dari musik sampah, maksudnya limbah besi. Nah, itu inovasi. Kreativitas. Yang kedua, yang saya ini aneh. Ada lagi insinyur. Nah, insinyur dari Belanda. Dia tampil di salah satu pagelaran drum dunia ya. Tahu nggak yang dibawain apa? Tarik kecak, pakai drum. Dia bilang, irama ini saya dapat from Bali. Itu kalau nggak salah lupa lagi saya namanya ya. Dia seorang pemuda insinyur musik. Jadi ini saya unik nih. Dia sampai untuk mendapatkan kan tarik kecaknya itu waktu itu yang dia tonton itu yang diculik itu Rama Sinta. Kan ada sosok Hanoman. Dia tun suara monyet, dia memadukan antara peralatan drumnya sehingga muncul suara kera. Nah itu inovasi loh. Jadi si snare drum dia pakai per ke atas, pas ditarik itu suaranya seperti kera menjerit. Gimana kalau kera menjerit? Nah itu. Yang kedua kan di dalam pagelaran kalau di Bali Rama Sinta itu yang diculik sama buta itu ya cerita itu kan malam itu ada suara jangkrik, dia sampai nyari jangkrik. Anu di Belanda mah ayam di Sunda jangkrik mah sampai nyari jangkrik. Jadi supaya suasana tune-nya itu dapat totalitas. Jadi dapat gelar juga. Nah itu sebetulnya kita kembali lagi ke diri kita. Berarti yang namanya musik itu tidak hanya di alat modern. Kalau kita mau mungkin namanya explore lebih jauh. Alat-alat daerah pun kan bisa. Contoh nih kita Jawa Barat. Kita kan punya alat pukul apa? Jawa Barat kendang. Tahu nggak yang bawain? Celempung om. Enggak kendang. Oh kendang. Tahu nggak yang mengendorse kendang menjadi sebuah irama Latin orang Itali. Jadi si kendangnya dibikin jadi bass. Jadi di kendang itu kan kalau yang gede itu indungnya disebutnya. Indung itu alat musik tradisional kan yang dibuat memang legend itunya kendang. Si yang besar dibikin bass, yang kecil itu kan namanya kulanter, dibikin tom-tom. Dan itu yang mainin orang Itali. Kenapa nggak ngendor saya gitu? Tapi para hobi atau orang Itali dia indung ditincakan. Itu nama itu. Ya mungkin itu sepenggal apa ya namanya ya sharing aja ya sepenggal wawasan mengenai tadi mengenai band legendaris, terus pengalaman pandangan kita ya jujur saya kan kita juga minim wawasan. Lagi belajar. Lagi pengen menambah wawasan juga. Ya ada yang mau ditambahin silakan. Band unik Gi. Ada nih Gi, band unik menurut gue. Dimana kalau dia manggung, main gitar, main melodi, gak selesai sebelum disuruh turun. GNR. Oh, dari terus. Pernah ada satu kejadian tuh ada di YouTube. Dia main sama Michael Jackson. Main melodi nggak berhenti sampai ngamuk. Yang saya dengar kan, yang saya baca waktu itu memang dia keadaan lagi mabuk. Lagi mabuk parah itu. Siapa Excel? Slash vokalnya. Hashtag. Tapi kalau secara musikalitas GNR itu ikonnya dua. Excel sama Slash. Iya benar. Cik pemain bassnya saha? Gak tahu. Tuh kan. Yang penting mah Excel Rose sama Slash. Nah itu ikon. Kadang-kadang di band zaman lawas juga nama pun menjadi ikon. Kita akan ingat siapa pasti band itu pasti gitu. Kita seperti saya ingat Genesis yang keluar di kepala Phil Collins. Saya nggak tahu main gitarnya siapa, bassnya siapa nggak tahu. Taunya Phil Collins. Kayak kamu pasti kan kalau ingat Beatles ingat John Lennon. Kalau ingat Rolling Stone ya Charlie White. Tuh. Jadi ada icon nama sendiri buat di band. Sampai nggak tahu nih. Saya juga itu saat nih. Ya kan? Saya juga ingat Iwan Fals ya ingat Iwan Fals. Ya Iwan Fals emang solois. Gak ada. Emang solois. Ya, terkadang memang jadi icon sih, jadi ya seperti tadi istilahnya jadi signature person. Ya.
kalau kita jadi front, oh isi ini tuh band itu ini pentolannya jadi terkenal, nanti kadang ku nama mereka pun terkenal. Oh, kalau di gitu. Indo kayak David. Pit, Naim. Black Sabbath. Wah, sebuah Tuh kan, tahu pemain drumnya? Enggak. Bassnya, Enggak. gitar. Kalau gitar si Ayomi. Gitar ya. Jadi kita cuman sebatas tahu yang menjadi ikon. Dan itu memang ya mun sengaja market merenya di luar negeri mah kamu ya yang paling nonjol namanya. Dan pasti memang memori kita pun kalau dia inget si Ozzy Osbourne itu berarti boga bandnya. Tuh, pasti Ozzy Osbourne heula. Iya benar. Oh, Black Sabbath. Kayak Tapi itu kejadiannya maksudnya bisa jadi kayak gitu tuh kenapa sih Om? Ya memang mungkin ya seperti tadi saya bilang memang mungkin dibikin ikonik lah. Dibikin ikonik. Ya salah satu personnya itu tidak jatuh. Ya sekarang gini, Mr. Big yang paling terkenal siapa? Paul Gilbert. Sama Bill Sheehan. Billy Sheehan. Orang nggak ada jarang yang tahu nama vokalnya siapa. Ya baru tahu sekarang namanya Rick Martin. Dalamnya Pat Torpey almarhum. Dulu kan yang terkenal Paul Gilbert itu Billy Sheehan sama Ya itu Paul Gilbert sama Billy Sheehan. Mr. Big itu dua icon. Big dua itu. Nah itu jadi ya gitu memang setiap band pasti punya person masing-masing yang jadi terkenal gitu ya. Jadi itu. Nah kalau misalkan di Purple kamu ingat siapa? ya di Purple mah ya Ian Peace lah. Tuh Ian Peace. Dragon Force. Dragon Force. Pemain bassnya tahu nggak? Gak pernah dengerin sih. Nggak. Tadi di Purple ya, pemain bassnya tahu nggak? Tahu. Siapa? Tet gagal bos. Kurangin 20 poin. Nah itulah jadi apa? Ada seperti tadi kan signature pattern, person pun personal pun Signature person. Iya. gitu. Itu mungkin ya ini Ya udah musik udah hampir ada 1 jam Ada. sekitar lah. sekitar. Ya mungkin kayak gitu harga musik paparan kita lah, obrolan santai kita ya mengenai musik dan band legendaris yang katanya jadul. Tadi kan kita selalu ngomongin tentang pembuatan, terus cara mainkan gitu ya. Tapi buat warga musik yang hanya sekedar mendengarkan pun emang gak ada salahnya buat explore lagu-lagu legendaris yang dulu-dulu gitu kan. Mantap Markotop lah, top Markotop. Sakit jiwa. Ya pokoknya kalau pesan saya sih kepada musisi-musisi muda jangan membatasi diri untuk apa ya mendengarkan atau menambah wawasan terhadap lagu-lagu lah, tetap gali ya, jangan dari 99 ke 2001, coba dari 99 ke bawah. Banyak loh ilmu-ilmu yang kita bisa ambil, kita adopsi. Kalau nggak dikembangkan. Dikembangkan. Dari lu Gi ada pesan nggak? Mungkin pesan-pesan dari saya udahlah. Tadi saja masih di Purple Kepikiran. Ya itu mungkin jadi apa? Coba kalau misalnya ada yang tahu basisnya namanya siapa? Jangan searching dulu. Gak asik gue searching. Iya. Ada dapat giveaway entar. Oh, lanjutan video yang kemarin. Giveaway dari Nis Boba. Yang udah sebulan nggak diminum. Itu pertanyaannya siapa basis di Purple, dan kalau misalnya di lagu Chill in the Time menit ke-4 itu teh patternnya kayak gimana? Nah, lagi ribet kan? Oh, kalau saya pertanyaannya siapa yang megang kru panggungnya? Yang bawa kabel. Siapa Tanpa ketua? dia konser nggak akan berjalan. Betul, oke. Siapa ketua RT David Gilmour? Udah makin kacau. Udah kita closingnya. Ya, closing begitulah. Ya udah, warga musik terima kasih udah nonton sejauh ini. Terima kasih buat sponsor kita, Nis Boba, Alisa Project dan Respect. Terima kasih Subbreaker, warga musik Bandung Barat, seluruh Indonesia, musisi dimanapun kalian berada udah dukung kita. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.